Itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menyamakan dirinya orang bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan dua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh oleh Allah, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga oleh orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman roh di dalam roh. Kami sertai berbesar membaca. Haleluya, haleluya, haleluya. Damai sejahtera bagi semua. Bagi rohmu Baca dari Injil Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Mari kita perhatikan. kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadah, sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon padanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus disesa-desa orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dan dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendaharannya. Maka kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menyamar Dia, dan bahkan ia setelah itu juga menjadi sembuh. Maka katanya pada perempuan ini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat."
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengar dan berkata pada Jairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Jairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu sudah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan setelah itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh anak mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang telah terjadi itu. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Baik, puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di tempat ini, dan kita bersyukur bahwa kita menantikan kedatangannya Pak Roni yang beberapa waktu lalu harus dioperasi. Kiranya dia semakin dipulihkan badannya sehingga dapat berkumpul kembali pada bersama-sama kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimanakah perjuangan para rasul itu, kita melihat tidak ada yang enak di dalam kehidupan mereka. Ke-12 para rasul Tuhan dan satu rasul bagi bangsa bukan Yahudi, yaitu Rasul Paulus, menghadapi pergumulan kehidupan yang tidak enak. Hanya satu rasul yang dapat dikatakan matinya paling enak, yaitu Rasul Yohanes yang nabi tua. Tetapi seumur hidupnya dia mengalami begitu banyak penderitaan. Salah satunya dia hendak digoreng di dalam wajan yang mendidih panas, tapi Tuhan menyelamatkan dia. Sementara yang lain mungkin tanda kutip tidak seberuntung itu. Tetapi semuanya adalah mereka adalah menjadi martir yang memuliakan nama Allah. Nah, karya mereka yang begitu besar itu dapat terlihat bagaimanakah mereka itu mendirikan gerejanya, dan bagaimanakah mereka mewariskan kepada kita tradisi lisan gereja yang disebut sebagai kerigmata itu, yang mana salah satu buah daripada kerigma itu adalah tulisan yang kita namakan sebagai Perjanjian Baru. Jadi jangan kita melihat Perjanjian Baru dengan hanya sebagai dokumen yang tidak berbeda dengan tulisan-tulisan kuno yang lain, tetapi kita melihat bagaimanakah surat-surat dan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru itu adalah merupakan bagian daripada kerigma para rasul yang hadir dan dipelihara di dalam gereja. Nah, menariknya adalah kalau kita melihat apakah para rasul tahu bahwa tulisan mereka ini pada nantinya akan diterima oleh gereja sebagai kitab suci yang berotoritas sebagaimana Perjanjian Lama, mereka tidak tahu. Itu menariknya. Jadi jangan pernah kita melihat orang Kristen itu mikir bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kan ada para rasul, lalu Tuhan Yesus menyuruh para rasul nulis, "Woi Matius tulis ini, woi siapa lagi, Yohanes kamu tulis ini, Petrus kamu tulis ini." Tidak. Nah, di dalam apa yang ada di dalam surat-surat ini menjadi suatu perhatian bagi kita supaya kita mengerti di dalamnya apa yang menjadi masalah di dalam gereja pada masa itu dan
Nilai apa yang dapat kita ambil sehingga ketika masalah yang serupa itu datang kepada kita di zaman yang berbeda 2000 tahun dengan gereja, mula-mula kita dapat mengambil suatu sikap yang baik. Makanya seorang Kristen Ortodoks itu adalah seorang yang pembelajar, seorang yang harusnya meniru apa yang terjadi di Berea. Mereka setiap hari tekun dalam pengajaran kitab suci, walaupun kitab suci yang dimaksud di situ adalah Perjanjian Lama. Karena apa? Karena kita melihat di zaman sekarang itu banyak lagu lama dari gereja purba itu hadir kembali, yaitu apa? Ajaran-ajaran yang berbeda, Injil yang berbeda, pengajaran-pengajaran yang berbalut nama Kristus, tetapi sesungguhnya bukanlah ajaran Kristus, tapi ajaran karangan-karangan orang itu sendiri. Nah, di dalam bacaan kita pada hari ini kita membaca tentang surat Efesus, surat Paulus Efesus, yang mana surat Efesus ini dituliskan kepada orang-orang Kristen dari latar belakang bukan Yahudi. Nah, Efesus sendiri adalah suatu kota besar, kota metropolitan di masa itu yang menjadi penghubung dari banyak kota-kota di sekitarnya. Nah, Efesus ini bagaikan ibu kota provinsi dengan yang dikelilingi oleh beberapa kota. Seperti apa? Kota Smyrna, kota Tiatira, kota Philadelphia, kota Sardis. Itu nama-nama kota yang ada di dalam ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu. Kota metropolitannya adalah Efesus. Nah, Efesus ini adalah umatnya adalah umat bukan Yahudi. Jadi mereka itu benar-benar sama sekali tidak tahu menahu dan tidak mengait dengan namanya hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Namun di dalam bacaan kita yang menarik adalah di situ Rasul Paulus mengatakan di dalam pasal 2 ayat 11 tentang jemaat di Efesus bahwa mereka itu orang-orang bukan Yahudi. Nah, seperti itu. Tetapi menariknya adalah Paulus sedikit menyinggung tentang latar belakang orang Yahudi, yang mana perjanjian orang Yahudi itu adalah pada sunat. Sunat itu sebagai perintah. Tapi kalau kita baca menarik ya Bapak Ibu ya. Di dalam 10 perintah hukum Taurat, 10 hukum Taurat, 10 perintah jangan ada padamu ilah lain dan seterusnya. Itu nggak ada perintah sunat sama sekali loh. Coba kalau kita teliti, tidak ada perintah sunat sama sekali. Tapi yang menarik adalah bahwa orang-orang Yahudi di masa itu sangat memegang teguh yang namanya sunat. Jadi mereka hanya membagi, orang Yahudi itu hanya membagi masyarakat di dunia itu dalam 2 golongan, yaitu orang bersunat dan tidak bersunat. Di dalam bagian perjanjian baru yang lain dikatakan orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, orang Yahudi disebut orang bersunat, orang bukan Yahudi adalah orang yang tidak bersunat. Paulus menyinggung ini, kita bisa melihat bagaimanakah di dalam sejarahnya bangsa Israel sunat itu adalah bentuk perjanjian Abraham dengan Allah, dan itu menjadi perintah yang turun-temurun. Nah, ini sunat ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham yang dilakukan sebelum ada namanya hukum Taurat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat di dalam inti hukum Taurat itu bukan sunat. Tetapi orang Yahudi di masa itu, khususnya dari kalangan Farisi, itu sangat menekankan sunat sebagai suatu hal yang sifatnya mutlak. Jadi di dalam masyarakat Yahudi itu, kalau ada orang-orang bukan Yahudi ingin menjadi pemeluk agama Yahudi, dalam bahasa Yunaninya disebut proselit ya namanya. Dan proselit itu dibagi menjadi 2. Kalau nggak salah satunya namanya gertosaf, satunya lagi saya lupa namanya. Itu pun dibagi 2 proselit. Proselit yang benar-benar proselit atau setengah proselit. Tapi biasanya setengah proselit itu tidak dianggap sebagai orang Yahudi. Tapi orang yang proselit murni itu dianggap sama seperti orang Yahudi. Jadi orang-orang yang proselit murni ini adalah orang-orang yang benar-benar disunat. Kemudian dia mengikuti namanya ritual pembasuhan, namanya mikweh. Dan yang kemudian kepalanya rambutnya dicukur. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan, dia mikweh, kemudian kepalanya juga, rambutnya juga dicukur. Kalau kita lihat ini nggak asing sekali dengan apa yang terjadi di dalam gereja Ortodok. Gereja Ortodok meneruskan apa yang ada di dalam
akar-akar Yahudi, tetapi tidak dimaknainya secara legalistik sebagaimana orang-orang Yahudi. Nah, yang menarik adalah ketika orang Farisi itu menjadikan sunat itu sebagai seakan-akan pokok dari hukum Taurat. Itu yang perlu kita pahami dulu. Mengapa di dalam surat Paulus banyak sekali menyinggung masalah sunat? Karena di masa itu sunat dipandang sebagai syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar di dalam kehidupan orang Yahudi. Baik orang Yahudi yang ada di Palestina yang jumlahnya mungkin cuma 15-17% dari seluruh orang Yahudi di Romawi. Jadi orang Romawi itu sekitar 4-5 juta, ada yang mengatakan bahkan sampai 7-8 juta. Itu hanya 15-17% yang tinggal di Yudea, di provinsi Yudea. Sementara sisanya yang 85% itu di luar Yudea. Jadi 85% orang Yahudi itu nggak bisa berbahasa Ibrani. Bisanya bahasa Yunani dan bahasa lokal tempat itu. Sementara hanya 15% sampai 17% yang bisa berbahasa Ibrani. Itu pun yang berbahasa Ibrani pun masih bisa dibagi menjadi dua. Yang benar-benar fasih dan bahasa yang ya sepotong-sepotong. Yang kalau Bapak Ibu agak sulit membandingkan, lihat aja orang-orang Tionghoa di Indonesia itulah yang nggak bisa berbahasa Mandarin sama sekali. Nah itu seperti orang-orang Yahudi yang 85% itu. Yang mana sudah hidup di antara bangsa-bangsa asing, tapi menariknya mereka tetap menjaga sunat. Jadi pokok sunat itu menjadi suatu hal yang prinsip di dalam agama Yahudi. Nah sunat ini, kalau kita lihat di dalam banyak tulisan Perjanjian Baru, ini dipaksakan kepada orang-orang Kristen dari kalangan bukan Yahudi. Kita baca di dalam akarnya itu dari mana? Dari Kisah Rasul 15. Ada orang-orang Yahudi dari Yerusalem, kemudian ada orang-orang Farisi. Ini adalah orang-orang Kristen yang dari latar belakang Yahudi. Mereka ini adalah orang-orang Kristen yang di bawah penggembalaan Yakobus. Rasul Yahudi menjadi episkop Yerusalem bagi orang-orang Kristen Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini yang di bawah penggembalaannya Yakobus, saudara Tuhan, itu memaksakan sunat itu. Dan ternyata pemaksaan sunat itu tidak berhenti hanya sampai di Yerusalem, tetapi merembet kemana-mana. Makanya kita melihat bagaimana di dalam surat Paulus banyak sekali membahas masalah sunat. Di Galatia, Roma, Efesus juga masalah sunat. Dan yang lain-lain, Kolose juga membahas sunat. Ya karena itu. Jadi Bapak Ibu perlu paham ya latar belakang Perjanjian Baru itu supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh para rasul. Nah, apa yang menjadi masalah sunat ini seakan-akan menjadi syarat dari keselamatan. Ini yang menjadi masalah. Ketika sunat itu dijadikan sebagai sarana untuk manusia diselamatkan. Padahal di situ dikatakan bahwa landasan iman Kristen itu terletak pada kematian dan kebangkitan Yesus, bukan kepada sunat. Tapi satu sisi Paulus tidak pernah meniadakan sunat, khususnya contohnya pada siapa? Pada Timotius. Tapi sunat tidak diartikan sebagai pijakan untuk manusia itu diselamatkan. Sunat itu dilakukan misalkan oleh Timotius, tapi tidak dilakukan kepada Titus, karena Titus adalah orang bukan Yahudi. Nah, dari menurut apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus, sunat sebagai bentuk perjanjian Abraham, yang mana di dalam perjanjian itu orang Yahudi mendapatkan berkat-berkat Abraham. Nah, di sini Paulus menyatakan bahwa perjanjian kita bukan pada perjanjian orang-orang Kristen bukan Yahudi, karena kita adalah orang Kristen dari bangsa-bangsa yang menurut orang Yahudi adalah anjing. Bagi orang Yahudi, orang bukan Yahudi yang tidak bersunat itu dipandang anjing dan bahkan lebih rendah dari anjing di masa itu. Makanya orang Yahudi tidak bercampur dengan orang bukan Yahudi. Jangankan yang bukan Yahudi murni, yang setengah Yahudi yaitu orang Samaria aja dianggap najis. Apalagi yang makanya orang Yahudi kalau yang saklek ya di masa itu, kalau dia bertemu dengan orang yang tanda kutip kafir, misalkan contoh ya Bu Ibing ini orang kafir, contoh saya ini orang Yahudi, saya kesenggol saja sama Bu Ibing, itu saya pulang baju saya cuci. Karena apa? Karena pemikirannya bahwa bersentuhan dengan orang kafir itu saya juga ketularan najisnya.
Saya salaman dengan Pak Irwan misalkan orang kafir, saya pulang langsung saya cuci tangan. Kalau kena baju saya cuci. Kalau Pak Irwan datang ke tempat saya misalkan, nggak sengaja nyentuh gelas, piring atau pintu atau jendela, itu saya lapi bersih. Ya kita tahu yang begini banyak lah di sekitar kita mungkin nggak asing ya dengan yang seperti ini. Tapi di masa perjanjian baru itu yang terjadi. Jadi bagaimana secara ketat keselamatan itu, Injil keselamatan itu diputar sehingga apa? Sehingga orang itu beralih. Nah, apa yang kita dapat dari sini adalah tentang ajaran-ajaran yang berusaha untuk memalsukan Injil. Itu pun terjadi tidak hanya di Galatia, tetapi juga terjadi di Efesus. Nah, di sini Paulus di dalam tulisannya menjelaskan bagaimanakah Kristus sebagai fondasi kita, bukan pada sunatnya. Makanya Paulus menuliskan suatu istilah yang sangat baik adalah tentang sunat hati. Jadi yang lahiriah ini tanpa didasari oleh yang batiniah itu nggak ada gunanya. Makanya orang ortodoks harus lihat, kita harus bisa membedakan manakah yang perlu kita lakukan itu memang harus dilakukan, dan mana yang kita bisa melihat ini sebagai bentuk kesucian lahiriah. Kesucian lahiriah tanpa kesucian batiniah itu nggak ada gunanya. Hanya melakukan sesuatu perintah tanpa memiliki makna rohani. Makanya di dalam kekristenan kita bisa melihat banyak orang yang dibaptiskan, tetapi mereka tidak pernah mengalami namanya kelahiran kembali. Walaupun kita mengakui bahwa baptisan itu adalah sarana manusia dapat menerima kelahiran kembali. Nah, peristiwa yang seperti ini, yang esensi seperti ini yang hendak disampaikan oleh Paulus dalam suratnya. Di dalam Kristus kita yang bukan orang Yahudi, kita bisa menerima berkat-berkat Abraham. Berkat Abraham yang mana? Apakah berkat secara politis? Apakah secara nasional menjadi orang Yahudi secara lahiriah? Tidak. Tetapi berkat yang satu, melalui keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi janji Abraham itu di situ. Kita disebut anak-anak Abraham karena itu. Melaluimu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kita yang dahulunya jauh dari Kristus, melalui iman di dalam Kristus, kita dipanggil, kita menjadi anak-anak Abraham di dalam iman, kita menerima berkat Abraham, yaitu melalui keturunanmu seluruh kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Jadi dari sini yang singkat ini, pesan singkat dari surat Efesus ini, kita bisa melihat bahwa apa? Bahwa pengajaran-pengajaran yang berusaha membelokkan iman kita dari kekristenan yang iman Kristen yang sejati, dari ajaran rasul yang sejati, dari ajaran iman yang ortodoks. Banyak sekali cara supaya kita dibelokkan dari situ. Makanya bacaan kita pada hari ini sangat meneguhkan kita, bacaan hari ini sangat menguatkan kita, bahwa apa yang terjadi di dalam gereja di masa lalu pun, mereka sudah, saudara-saudara kita yang hidup di masa lalu, 2000 tahun yang lalu, yang ada di Efesus, sudah memberikan suatu contoh dan teladan bagi kita. Sehingga kita yang hidup jauh dari mereka secara tempat dan waktu, kita bisa meniru ke kehidupan mereka, yang mana kita bisa melihat bagaimanakah surat ini menuliskan pujian Rasul Paulus kepada mereka. Di dalam 1 ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ini teladan dari gereja Efesus. Sekalipun mereka berada di dalam ancaman dan rongrongan yang seperti itu, Paulus mendengar mereka kuat di dalam iman mereka, karena mereka menghadapi satu praktek agama pagan, praktek kekafiran, mana Efesus tadi saya katakan adalah kota metropolitan. Artinya apa? Semua masyarakat tumplek-blek di situ, semua budaya tumplek-blek di situ, semua agama bisa campur baur di situ. Dan tidak jarang di masa Romawi, ketika suatu kota metropolitan itu terjadi sinkretisme dan melahirkan banyak agama-agama baru. Jadi misalkan orang Yunani menyembah
orang Yunani menyembah Zeus misalkan ya, orang Syria yang pagan menyembah Baal. Nanti digabung, Baal sama Zeus digabung, jadi bentuk penyembahan baru. Nanti ada lagi Zeus sama apa misalkan orang Romawi Dewi Minerva. Nah, nanti dicampur jadi apa lagi? Lalu dewa-dewa orang Yunani dicampur lagi sama dewa-dewa dari Mesopotamia, menghasilkan agama baru lagi, bisa. Itu lazim terjadi di masa Romawi. Jadi makanya kalau di dalam para sarjana mengatakan banyak sekali agama-agama sinkretis di situ. Nah, gereja di masa itu menghadapi yang semacam ini. Agama Yahudi, ini serunya di situ kalau kita belajar. Makanya Bapak Ibu kalau misalkan ada Zoom tentang belajar studi perjanjian baru apa studi apa, ya monggo ikut. Jadi Bapak Ibu bisa tahu apa yang kita baca di dalam perjanjian baru itu tidak hanya berhenti pada 27 kitab ini, tetapi ternyata rembetannya itu banyak. Dan kalau kita semakin banyak mendalami, kita banyak belajar, kita mengerti, oh ternyata ini toh yang ternyata masalah di gereja Efesus tidak sesimpel yang kita baca di dalam teks. Ternyata ada jauh yang lebih berat. Tetapi di situ menjadi suatu bukti bagi kita bahwa apa? Bahwa gereja di zaman purba itu benar-benar gereja yang bertahan di dalam berbagai penderitaan dan di dalam berbagai kesukaran. Mereka menjaga imannya tetap murni, mereka menjaga imannya tetap sesuai dengan apa yang diajarkan para rasul, sekalipun mereka berada di dalam himpitan. Dan sekalipun mereka di dalam kesusahan seperti itu, mereka tetap dapat menunjukkan kasih mereka kepada semua orang kudus. Artinya mereka saling bangun-membangun, bantu-membantu seorang kepada yang lain. Makanya di dalam litani kita selalu mengatakan, marilah kita menyerahkan diri kita seorang kepada yang lain. Bagaimana pada Kristus Allah kita. Nah, di dalam litani itu bukan hanya sebatas petian seruan dari Romo saja, tapi itu memang menjadi kehidupan dari gereja purba, yang mana kehidupan itu akhirnya dirangkum, didokumenkan, dipelihara di dalam liturgi itu. Nah, dari sini kan Bapak Ibu bisa belajar, oh ternyata liturgi ya kaya juga ya. Liturgi kita itu kaya. Bahkan Rasul Paulus di dalam bagian lain mengatakan, sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Mungkin selama ini kita nggak pernah belajar mendengar sampai seperti ini. Kita liturgi ya hanya liturgi datang, sembahyang hanya sembahyang, tapi kita tidak, mungkin belum tahu itu dalamnya rahasia ibadah kita, betapa dalamnya iman kita. Makanya Paulus mengatakan, sungguh betapa dalamnya hikmat Allah, sungguh tak terselami. Kita kembali kepada iman yang benar sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang diingatkan Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi gereja yang kudus, sebagai mempelai Kristus yang tanpa cacat celah, dapat berdiri tegak di hadapan tahta pengadilan yang menakutkan itu, menjadi kesaksian bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum mengenal Kristus, supaya apa? Melalui perbuatan kita yang saleh, kita dapat menjadi terang bagi mereka. Perbuatan kita itu bisa menyelamatkan orang, Bapak Ibu. Seringkali orang mendengar, oh perbuatan menyelamatkan, salah itu, perbuatan karena iman. Akhirnya apa? Lupa bahwa kesaksian hidup seorang ortodok itu bisa menjadi mercusuar bagi orang lain. Kita yang hidup saleh pun, kita yang berusaha hidup saleh pun seringkali ditolak kok. Apalagi kalau kita hidupnya nggak saleh. Kita yang sudah berusaha untuk menjalani hidup dengan baik, sesuai dengan O3 kita, seringkali aja masih ditolak. Betul ya Pak Herman ya? Apalagi kalau kita hidupnya tambah nggak karu-karuan. Malah menjadi sandungan yang malah membuat orang lain yang sudah jauh semakin jauh. Jadi peganglah iman kita sebagaimana gereja Efesus. Peganglah kesetiaan kita kepada Allah. Jangan ada ajaran-ajaran asing yang bahkan berbalut ayat-ayat Alkitab yang berusaha membelokkan kita. Kalau misalkan ada suatu, tiba-tiba ada video atau klip
kutipan entah di Facebook, Instagram atau YouTube yang sekiranya itu kok di dalam hati Bapak Ibu kok ini kok kayaknya ada yang mengganjal ya. Seringkali mungkin mendengar gitu ya, Pak Herman juga ya. Dengar suatu di medsos gitu. Saya nggak bisa misalkan saya nggak bisa argumen orang ini, tapi kok saya merasakan ada sesuatu yang nggak beres dengan ajaran ini. Monggo itu bisa ditanyakan supaya jadi kita belajar, jangan kita asumsi sendiri malah ngawur, malah nggak karu-karuan, bahaya. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu ketika kita bisa melihat loh, ini kok pengajaran orang ini kayaknya kok ada sesuatu yang nggak beres ya, ada sesuatu yang aneh. Itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu paling tidak sudah memiliki karunia untuk membedakan roh. Jadi membedakan roh bukan diartikan sesuatu yang harus goib gitu ya, tapi juga mengenali ini ajarannya kelihatannya bermasalah, ini ada masalah di dalamnya. Itu yang perlu kita miliki, sama seperti di gereja Efesus, dengan tetap menunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara seiman. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah segala pujian, hormat dan sembah kita hanya bagi Sang Tritunggal, Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kemuliaan bagimu ya Tuhan.